Di balik setiap transaksi ada sistem yang bekerja tanpa henti. Hari ini mari kita kenal lebih dekat lembaga keuangan sebagai penjaga alur ekonomi kita. Uang bergerak, ekonomi berputar, dan lembaga keuangan menjaga semuanya tetap stabil. Di balik angka dan data, ada peran besar yang menopang keseharian kita. Inilah perkenalan singkat memahami lembaga keuangan. Pernah mikir gak uang kita disimpan di mana saat transfer? Kenapa butuh bank kalau bisa simpan uang sendiri? Perkenalan singkat dalam beberapa menit, mari kita bahas apa itu lembaga keuangan dan kenapa penting. Bersama saya Safira Aulia. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha atau lembaga yang aktivitasnya menarik hasil dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Jenis-jenis lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang dan pemberian kredit. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dana terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bank yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang terakhir ada bank perkreditan rakyat. Contoh lembaga keuangan non-bank yang pertama ada asuransi, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada leasing, yang keempat ada fintech, yang kelima ada pegadaian, dan yang terakhir ada dana pensiun. Lembaga keuangan bank atau LKB menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan non-bank atau LKN tidak diperbolehkan menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sekarang kita memasuki peran lembaga keuangan. Yang pertama, sebagai perantara keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Contohnya, masyarakat menabung di bank termasuk surplus unit, dan bank menyalurkan dana ke pelaku usaha termasuk defisit unit. Sebagai penggerak perekonomian nasional, lembaga keuangan berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Contohnya, kredit usaha rakyat yang disalurkan oleh bank dan membantu UMKM berkembang. Yang ketiga, sebagai pencipta likuiditas dan stabilitas keuangan, khususnya Bank Sentral atau Bank Indonesia yang berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional. Yang keempat, sebagai penyedia layanan keuangan dan pembayaran. Peran ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi dalam perekonomian modern. Yang kelima, sebagai pengendali dan penopang kebijakan ekonomi pemerintah. Berperan menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi kondisi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Instrumen utamanya adalah pajak dan belanja pemerintah, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga guna menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar. Tujuannya adalah untuk memastikan likuiditas yang tepat di perekonomian agar aktivitas ekonomi berjalan lancar tanpa menimbulkan inflasi yang tidak terkendali. Yang terakhir, sebagai penjamin dan pengelola risiko, berperan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap risiko finansial. Sekarang kita memasuki fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, sebagai perantara keuangan. Yang kedua, fungsi penghimpunan dana. Yang ketiga, fungsi penyaluran dana. Yang keempat, fungsi penciptaan uang. Yang kelima, fungsi transfer dana. Yang keenam, fungsi penjaminan dan perlindungan risiko. Yang ketujuh, fungsi pembangunan ekonomi. Yang terakhir yaitu fungsi edukasi dan informasi keuangan. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.